inilah menungso itu gampang, karena itu takarrarot. Maka Ghaffar, Allah Maha Pengampun itu, orang Allah itu senantiasa memberikan ampunan dosa-dosa hambanya terus menerus selama orang itu apa? Berbuat dosa lalu segera memohon ampun, tobat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan sudah jelas, sering kita mendengar itu sampai sumpah, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu fil yaum aktsar min sab'ina marrah. Saya itu mohon ampun dan bertobat kepada Allah dalam sehari itu tidak kurang dari berapa? 70 kali, 100 kali. Nah, kita ini diajarkan oleh Rasul seperti itu. Padahal jelas-jelas Rasul itu kan sesungguhnya ya nggak pernah dosa maksiat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah, calon-calon penduduk surga, Masjid Jamaah Masjid Raudhatul Jannah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini atas rahmat dan izin Allah. Kita melakukan syukur kita atas nikmat-nikmatnya yang tak terhitung dan tak terukur. Mudah-mudahan dengan syukur seperti yang kita lakukan pagi hari ini, kita bagian dari golongan hamba-hamba Allah yang jumlahnya sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit di antara hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur. Surat Saba ayat 13. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang syukur, yang sedikit, dan itulah orang-orang yang terpilih. Karena dengan syukur itu kita menjadi orang-orang yang takwa. Orang-orang yang takwa itu orang yang termulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin wal hadirat, jamaah salat masjid, jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah. Setelah bulan Ramadan ini berarti kita terpisah 3 bulan, karena bulan Syawal nggak ada ngaji nggih. Ini sekarang sudah bulan Dzulqa'dah, pertengahan sudah. Terus sebentar lagi bulan Dzulhijjah. Nah, proses bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini adalah proses melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan di warga dan jamaah Raudhatul Jannah ini yang tahun ini melaksanakan ibadah haji, insya Allah ada nggih, dilancarkan Allah Subhanahu wa taala hajinya, dan nanti sepulang dari prosesi ibadah haji di Mekah mampir di Madinah, atau dari Madinah dulu ke Mekah, pulang dengan memperoleh predikat hajjan mabrur, haji yang mabrur. Sing kepingin bertahun-tahun kepingin berangkat, mudah-mudahan diberi kemudahan Allah untuk berangkat. Amin Allahumma amin.
Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, maka karena pertemuan ini pertama setelah libur Ramadan, kami menyampaikan ucapan al-afwu minkum, mohon maaf lahir dan batin. Jadi meminta maaf itu tidak pernah mengenal waktu. Kapanpun kita harus saling meminta maaf, memberi maaf. Kapanpun, termasuk sekarang. Ini adalah implementasi. Apa implementasi itu? Ini bentuk daripada aplikasi dan pelaksanaan perintah Allah yang ada di surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Terus meneruslah kamu, segera dan segera kamu untuk memperoleh maghfirah dari Tuhanmu, dan segera kamu untuk memperoleh tiket surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, dijanjikan oleh Allah dan dipersiapkan oleh Allah, dibangunkan oleh Allah diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, barangkali berangkat dari ayat ini itu sampai saya punya kajian khusus namanya buku saku At-Tadawa bil Istighfar, hidup sukses dan sehat melalui istighfar. Artinya yang mensukseskan kita itu ya Allah, tapi wasilahnya diantaranya melalui rahasia agung istighfar. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu pentingkah istighfar itu, dan esensi istighfar itu sendiri apa? Lalu manfaatnya istighfar itu apa ketika di dunia, dan manfaatnya istighfar itu apa ketika orang sudah mati, dan manfaat istighfar itu apa nanti kalau di akhirat. Itu semuanya terangkum di sini. Hadirin, esensi daripada istighfar yang menggambarkan pentingnya istighfar itu, kita mengikuti ya pendapat para ulama tentang makna hufron atau maghfirah ya. Qala Ar-Raghib, Imam Ar-Raghib menyatakan al-hufru ilbasu ma yasunhu anid tanasi. Ghafar atau maghfirah itu seperti layaknya seseorang itu memakai pakaian yang membungkus dan melindungi orang yang berpakaian itu untuk menutupi kotoran-kotoran yang menempel. Kotoran-kotoran yang menempel. Qila aghfiru thawbaka fit du'a. Aku menutupi kekurangan-kekurangan kamu ya melalui doa istighfar. Jadi dalam diri itu umpamanya ada yang kotor, itu lalu bagaimana kotor itu tidak tampak dan tidak berdampak untuk dihukum itu dengan cara ditutupi. Ditutupi dosanya itu. Cara umpama ada
ada bangkai di atas tanah itu bagaimana supaya tidak menyebar, itu maka dibuatkan lubangan terus dia apa? Nah, ditutupi. Nek cara orang sini terus apa? Dia apa? Dipendem ya, ditutupi. Nah, ini dalam tubuh itu ada kotoran, ditutupi. Seperti dalam tubuh kita itu ada aurat. Maka bagaimana aurat itu ada, tetap ada, tapi tidak tampak, tidak kelihatan karena ditutupi oleh pakaian kita, sehingga menjadi mulia orang yang berpakaian itu. Bab kita ini sendiri kan banyak aurat, tapi nek ditutupi kan tadi hina nanti itu. Hinanya kenapa? Ya karena seperti binatang. Binatang itu kan nggak ada yang nutupi aurat, Pak, ya. Seperti kuda itu yang membuat apa itu yang gak cocok itu kocomotoan, pakai anu tapi pakai aksesoris macam-macam tapi bokongnya masih ketok itu. Nah, itu binatang soalnya. Kita ini kan bukan binatang itu. Nah, itu salah satu di antara makna ghufran itu adalah membungkus atau menutupi kotoran, menutupi dosa. Nah, kemudian wal maghfirah minallah, dan ampunan dari Allah itu huwa, maksudnya adalah ayyasunul abda, yaitu Allah melindungi seorang hamba, ya, melindungi, ya, sona yasun itu menjaga. Allah menjaga dan melindungi seorang hamba min ayyamassahul adzabu, melindungi agar tidak tersentuh oleh siksa, dibentengi, ya, didindingi. Jadi umpamanya ada api, supaya bagaimana tidak menjilat, maka di situ ada bentengnya, ada pelindungnya. Wal istighfaru, dan kata-kata al istighfar maghfirah. Kalau al istighfar itu dalam bentuk memohon ampun, dan al istighfar yaitu talabu dzalika, yaitu memohon ampun dari Allah bil maqal, baik melalui ucapan, wal fa'al, dan melalui perbuatan-perbuatan, ya, dan melalui perbuatan-perbuatan, serta juga melalui kerjanya hati, nyembah supaya nyambung dengan apa yang dikehendaki oleh Allah melalui istighfar itu. Nah, selain kata-kata ghafar, kita juga sering mendengar kata-kata ghafur, wal ghafur, wal ghaffar, wal ghafir. Nah, ada kata ghafurun, ghaffarun, ghafirun. Nggih, sering nggih. Itu min asma'illahil husna, itu semua adalah bagian dari asmaul husna. Ghafurun, ghaffarun, ghafirun. Semuanya itu bagian dari asma Allah al-husna. Husna, nama-nama yang terbaik. Wa maknahum, dan makna-makna dari ghafurun, ghaffarun, ghafirun itu adalah satir, as-satir lidzunubi ibadihi, yaitu penutup dari dosa-dosa hamba Allah. Al-mutazawid an khotoyahum wa dunubuhum, yang mana dengan penutup itu dilepaskan, ya, dibebaskan dari adanya hukuman dan siksaan. Ya, kalau di dunia ini kita mengenal istilah itu diputihkan, Pak. Kita ini mestinya bayar pajak umpamanya gitu, terus melebihi dari batas waktu yang ditetapkan, itu biasanya kena apa? Nah, denda. Terus ini juga nggak dibayar-bayar itu dendanya itu.
Ya, karena bagian daripada bentuk kasih sayang atau kemurahan lalu oleh pemerintah delokane wis gak mungkin niku dikon bayar pajak iki, maka diputihkan. Tapi catatannya ada, Pak. Tidak mendapatkan sanksi dan hukuman. Manusia juga begitu. Qala Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali menyatakan Al-Ghaffar huwa, kata-kata Ghaffar, kata-kata dari Ghaffar tadi itu, huwallazi adharul jamil wasatal qabih. Ghaffar itu adalah menutupi apa? Adharul jamil, menampakkan yang baik-baik, menampakkan yang indah-indah, wasatarul qabiha, dan menutupi, satir itu kan penutup ya, dan menutupi yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang kotor. Wadzunubu, dan dosa yang dilakukan manusia itu ya, karena kalau binatang nggak punya dosa, Pak. Yang kena hukuman dosa itu apa? Manusia. Karena nanti ada surga dan neraka itu juga hubungannya dengan manusia. Dan yang kena beban untuk perintah ibadah dan larangan berbuat dosa itu kan yo manusia. Nah di sini wadzunubu min jumlatil qabaih, dan dosa-dosa itu bagian daripada keburukan-keburukan ya, yang allati sataroha, yang ditutupi, biisbali satar, dengan cara apa itu? Cara itu satir itu kan kayak geber, kayak korden gitu ya Pak. Terus nanti dengan cara digelar atau ditutupkan itu. Dari umpamanya di kaca atau di jendela itu ada korden ya Pak ya. Terus bagaimana supaya yang dari dalam itu tidak tampak dari luar? Maka itu ditutupi. Ada di situ tapi tidak kelihatan. Dosa itu ada tapi ditutupi, tidak didatangkan hukuman. Nah ini disutupi di dunia. Jadi kita ini subhanallah sering berbuat salah dan berbuat dosa, tetapi oleh Allah ditutupi. Ditutupi, tidak langsung dihukum, ditutupi dari pandangan orang lain siapapun. Ditutupi. Cuman kadang-kadang Allah itu cemburu, Allah itu gampangan itu murka. Sudah Allah menutupi dosa-dosanya, tapi dia sendiri malah yang membuka kepada orang lain. Seakan-akan dengan membuka itu dia bangga gitu. Karena ada orang itu malah dosa itu malah bangga. Ini gak dosa malah kalau sing diceritakno ini gak ngono-ngono naiki. Tapi Allah itu menutupi. Lalu menutupi di dunia ini, wattajawuzu, dan lalu Allah membiarkan, tidak mendatangkan hukuman, an uqubatiha fil akhirah, tidak mendatangkan hukumannya nanti di akhirat. Maka kita ini diperintah Pak terus menerus untuk beristighfar, karena naluri manusia itu ya gampang salah, gampang dosa. Semua macam-macam Pak penyebab dosa itu. Ya spontanitas, kadang-kadang nggak terasa apa gitu loh. Baik itu yang hubungannya dengan Allah atau mungkin dengan sesama manusia. Wa qala Al-Khattabi, dan Imam Al-Khattabi memaknai Al-Ghaffar, Al-Ghafur itu apa? Huwallazi yaghfiru dzunuba ibadihi marratan ba'da marratin kullama takarrat at-taubatu minadz-dzambi takarrat al-maghfirah. Yaitu Allah mengampuni, menutupi dosa-dosa hambanya marratan ba'da marratin, terus-menerus berkali-kali. Kita ini kan tiap hari ku yo ono itu sopak nggih. Ya kayak mari napa niku ngapunten mantun riyadin mari poso itu kan, lalu kita itu kan dapat gelar Idul Fitri Pak ya. Kembali kepada fitrah. Maksudnya apa? Di fitrah itu suci dari dosa melalui ibadah-ibadah selama Ramadan, khususnya melalui ibadah poso. Melalui poso kan dulu saya sampaikan melalui ibadah premium nggih.
prei makan minum, terus melalui pertamax kan BBM kan nggih. Ramadan kan BBM, bulan barokah magfiro. Nah, bulan barokah magfiro itu diantaranya ada premium, prei makan minum. Sing gak poso kan dosa nggih. Terus melalui solar, salat luwih aktif lan rajin, termasuk salat tarawih kan gitu tuh. Melalui pertamax, apa pertamax iki kok Pak? Perkuat takwa maksimal, nggih. Ini kan gitu tuh. Nah, semuanya itu pun selain apa mana pertama wis. Nah, dari situ semuanya kan selesai itu ada apa? Dapat gelar magfirah, apa gelar Idul Fitri. Suci dari dosa. Lalu orang sering menyebut hari raya Idul Fitri hari kemenangan. Menang dari apa? Menang dari mengendalikan nafsu, menang dari tipu daya setan. Kan gitu maksudnya Mbak. Tapi tentu bagi mereka yang berpuasa, lah kalau mereka gak poso lah Ramadan dosa wotok, itu menang tekondi. Idul Fitri tekondi lah itu. Karena itu setelah Ramadan selesai, biasanya orang-orang dulu, para ulama-ulama dulu itu, ya zaman masih Wali Songo dulu, cara mendakwakan Islam itu, apa itu dikai lambang kupat. Lambang kupat. Kupat itu ngaku lepat. Ayo Pak, rata-rata istri aja Idul Fitri kan semua orang itu hampir merasa salah. Di dosa gak dosa kepedok konco, sepurane cak ya, nggih. Ono sing kadang-kadang apa kosong-kosong ya. Yo podo-podo kosong-kosong kupat. Ngaku lepat. Dan itu perintah Rasul, itu perintah Allah. Orang itu merasa banyak salah, banyak dosa. Dengan itu tergerak untuk saling Nah, gerakan untuk balas saling memaafkan itu maka penting akhirnya bertemu. Muncul silaturahim. Karena proses pergerakan itu ada dari kota ke desa atau sebaliknya, maka sering muncul istilah mudik. Nah, ini tekan desa nang kota apa ngono. Muncit gitu ya. Silaturahim untuk melebur dosa itu. Karena itu proses maghfirah Idul Fitri itu kan dilambangkan juga dengan kupat. Kupat itu singkatan laku papat. Laku papat. Kupat itu kan blingirim pira Pak? Itu ada laku papat. Maksudnya pertama supaya kembali ke fitrah itu laku papat. Yang pertama itu adalah lebar. Lebar itu rampung Pak. Kenapa nih sing rampung? Posoe rampung saulan nutup. Cara orang desa itu nek cari kali panen terus sak keduk itu apa? Selesai rampung itu lebar. Ngoten nggih, lebar. Ramadhane wis diselesaikan selama 1 bulan dilakukan puasanya lebar. Tapi untuk lebar itu tidak cukup, harus ada luber. 3-4 L Pak ya. Luber niku napa? Rizki yang diterimakan oleh Allah itu aja dientekno dhewe, aja dinikmati dhewe karo anak bojone, tapi meluber. Kemana melubernya? Fakir miskin, itulah zakat fitrah. Maka poso yang begitu besar pahalanya ternyata masih menggantung, belum diterima oleh Allah sebelum ada ibadah luber. Ya, barang siapa yang puasa tapi tidak melaksanakan ibadah zakat fitrah, tidak diterima amalnya masih ada. Itu maka luber. Rizki ini luber, hubungannya dengan harta. Zakat mal. Nggih, zakat mal nggih. Insyaallah nek kene kuwata zakat mal nggih. Saya suwe-suwe kabeh nggih. Tapi sing akeh maneh ibu-ibu zakat mall. Dihitung malah kadang-kadang gitu, melebihi zakat mal kadang-kadang. Nah, ada lagi setelah luber baru lebur. Napa lebur itu? Dilebur apanya? Dosa-dosanya. Dilebur dosa-dosanya. Proses itu. Karena dilebur dosa-dosanya, maka ia menjadi suci. Nah, itu maghfirah tadi itu loh Pak, dilebur.
Setelah dilebur wis dianggap dosanya sudah tidak ada, dalam arti ditutupi tadi itu. Setelah itu baru labur. Napa labur itu, Pak? Cara tembok nggih, tembok itu kotor-kotor karena sudah berjalan sekian tahun, 1 tahun, 2 tahun kan mulai ada yang maka bagaimana kelihatan baru, kelihatan bagus lagi, dilabur. Zaman desa dulu kan begitu ya. Tapi sekarang kan di kota tidak dilabur tapi dicat. Sekarang sudah nggak cat lagi, pakai apa? Langsung yang kuat, keramik, ngeten nggih. Ini tembok ini sendiri kan nanti kalau sudah berjalan, ini kan pakai alat untuk apa ini? Memperindah ini dengan cara apa? Dipelamir ya Pak ya. Lah nanti ini kan lama-lama kan sudah mulai, supaya bagaimana kelihatan baru lagi, dilabur lagi, dipelamir, dianu lagi, baru lagi. Nah, dilabur. Maksudnya apa itu? Ke depan nek wis ngelakoni apa tadi itu? Proses dari lebar, luber, lebur dan labur. Ke depan itu sing apik-apik tok mestinya itu gitu. Makanya terus ono lambang lepet, dipepet wis gak dosa maneh. Sehingga kalau memohon maaf sesama ya, maghfirahnya itu Allah itu kan berlaku untuk dosa yang hubungannya dengan Allah, tapi juga berlaku untuk dosa dengan sesama manusia. Cuman kalau dosa dengan sesama manusia itu Allah tidak otomatis memberikan begitu saja, karena ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu antara satu dengan yang lain saling bermaaf-maafan. Maka disitulah pentingnya untuk supaya maghfirah Allah itu turunkan, maka sesama manusia harus telkomsel. Sesama manusia harus telkomsel, apa terus lakukan komunikasi selalu saling bermaafan, bisa melalui WA, bisa melalui video call, bisa melalui bertemu langsung. Tapi yang paling melegakan itu yang apa Pak? Ketemu langsung untuk memaaf-maafkan, untuk saling bermaaf. Baru di situ maghfirah Allah turun. Maka maghfirah itu haknya Allah. Tapi satu sisi Allah juga punya sifat al-afwun. Nggih. Afwun. Seperti di dalam apa itu di kebiasaan ketika Ramadan kita kan diajak Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Afwun itu memaafkan, maghfirah Allah yang hilang itu semuanya catatan-catatan dosa itu. Kalau maghfirah tadi itu apa? Ada cuman ditutupi, dilewati, nggak dihukum gitu. Tapi ada. Tapi kalau afun itu entek-tek, nggak ada. Seperti tidak dosa dan tidak dihukum. Nah, semangatnya di antara sesama manusia itu adalah saling melebur dosa, saling memaafkan. Itu sudah hilangkan catatan-catatan dosa itu di antara sesama manusia. Nggih kan gitu. Semangatnya begitu. Wes biyen ya biyen, saiki saiki. Tapi kadang-kadang memang sifatnya menungso iku sering eling-elingan. Sudah memberi maaf kadang-kadang masih diungkit-ungkit maneh. Niku nggih wonten nggih. Nah, itulah menungso. Nah, setelah itu semua kita dapat dari maghfirah dari Allah, maghfirah dari sama manusia itu, ke depan itu sing apik-apik sudah labur. Cuman menungso niku mau gampang salah, gampang dosa. Ono sing disengaja, ono sing gak sengaja dieling ngono niku malah muring-muring. Ya contohin mari sepuro ngono iku marang mari ngono terus ngrasani, nggih. Engko gara-gara mampir nang omahe peluputan ngono iku suguhane apa toplese cuwilik ngono wis masalah engko suguh tapi medhit ya. Apa? Lah toplese lho cilik aku tokoro gak iso mlebu. Cek medhite lho. Engko disuguhi roti kasinen ngono ya. Diomongno karo liyane. Enggak niki ya kadang-kadang ngono iku ono ae ngene. Nah, inilah menungso itu gampang karena itu takarrarot. Maka Ghaffar, Allah Maha Pengampun itu, orang Allah itu senantiasa memberikan ampunan dosa-dosa hambanya terus menerus selama orang itu berbuat dosa lalu segera
memohon ampun, tobat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan sudah jelas, sering kita mendengar itu sampai sumpah, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsar min sab'ina marrah. Saya itu mohon ampun dan bertobat kepada Allah dalam sehari itu tidak kurang dari berapa? 70 kali, 100 kali. Nah, kita ini diajarkan oleh Rasul seperti itu. Padahal jelas-jelas Rasul itu kan sesungguhnya ya nggak pernah dosa maksiat, Pak. Tapi Rasul itu merasa, dan itu juga atas perintah Allah. Di surat Muhammad itu kan Allah menyatakan apa, 18 kalau salah ayatnya, Allah perintah secara khusus, wastaghfir li dzambika, itu Muhammad, wastaghfir, dan beristighfarlah wahai kamu Muhammad untuk dosa kamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan mintakan istighfar, memohonkan ampun kamu Muhammad untuk siapa? Lil mu'minina wal mu'minat, untuk mukmin laki mukmin perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah tahu kamu bergerak kemana, bolak-baliknya kamu kemana itu, dan Allah tahu kapan kamu berakhir nanti, tempat kamu di mana itu. Nah, di sini ada. Kemudian dari sisi yang lain Rasul menyatakan betapa kita itu sering gampang salah, gampang dosa, terus dikongkon istighfar segera untuk mendapatkan pengampunan itu. Rasul menyatakan wa'at bi'is sayyi'at al-hasanata tamhuha. Kepanggih Pak Yusuf surat ini Pak? Surat Muhammad nggih. Ayat 18. Sekitar itu, kalau enggak 19 mungkin itu. Ya 19 Ustaz. Nah, nggih, kacek didik. Nah. Nggih, wa'at bi sayyi'atal hasanata. Kamu itu Rasul tahu menungsa itu gampang salah, gampang dosa. Maka wa'at bisayyatal hasanata, segeralah ikuti kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan kamu atau dosa-dosa kamu itu bil hasanat, dengan apa? Kebaikan-kebaikan kamu, menutupi. Tamhuha, akan menghapus, menutupi. Dan wujudnya itu diantaranya adalah kita beribadah itu bagian daripada menutupi dosa. Sholat yang kita kerjakan itu kan ya maghfirah, Pak. Makanya kalau kita, dari mana orang itu mendapatkan maghfirah? Pertama ya melalui ibadah-ibadah itu. Semua ibadah-ibadah itu kan berdampak pada maghfirah. Poso, puasa, dampaknya maghfirah. Itu maghfirah tahunan, nggih. Jumat dan Jumat maghfirah mingguan, nggih. Nah, kemudian sholat antara waktu itu tadi maghrib, isya, subuh, semuanya itu semuanya kafaratun. Umroh dengan umroh, haji dengan haji, semuanya maghfirah. Maghfirah ibadah. Karena itu kan ibadah itu nggak boleh ditunda-tunda. Segera. Tadi kalau kamu berbuat salah, segera tutupi dengan kebaikan kamu. Ojo elek tok, udah begitu loh ya. Itu berarti sudah memberikan apa, gambaran menungso gampang salah, gampang dosa. Maka segera tutupi. Sehingga dulu itu ada syairan Jawa tapi bermakna. Namanya syair apa? Lir-lir itu ya. Ya, lir-lir itu kan gambaran begitu. Cara mendakwakan Islam dulu itu tidak langsung hadis, tidak langsung Quran, tapi diwujud dalam bentuk digubah dalam sebuah syairan. Lir-ilir tandure wis semilir, tak ijo royo-royo, tak tenggo kemanten anyar. Caangon penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu ya penekno kanggo bakso dodo tira kumitir pecahing pinggir jrumatono dondomono. Nggih. Mumpung apa? Mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane. Maksudnya apa? Lir tanduri semilir. Ajaran agama Islam sudah mulai berkembang. Kan dulu itu kan dulu Indonesia itu kan dihuni orang-orang yang sudah beragama. Agamanya dulu apa? Hindu dan Buddha.
Nah, mengislamkan ke orang-orang seperti ini kan tidak langsung dengan perang, Pak, tidak langsung dengan tiba-tiba ayat begitu, Pak, tapi dengan cara itu tadi. Oh, padahal itu adalah berangkat dari hadis Rasulullah. Tak apa? Islam mulai berkembang, tak ijo royoro, tak tengok keman ijo mulai. Ijo itu kan membuat orang menarik, gitu ya. Seperti menariknya kemanten anyar. Loh, orang yang jadi kemanten itu kan tiap hari kita ketemu, Pak. Tapi yuk ketika sudah jadi kemanten yuk kepingin gitu, Pak. Ya apa maneh karek kemanten iku ping loro ping telu. Rabi mana wong iku ya wis teko ae diundang. Nek wani iku. Islam itu menarik waktu itu loh, gitu loh, Pak. Maka orang itu kepingin mempelajari. Cak Angon itu maksudnya apa? Orang-orang yang mau belajar Islam itu dia gambarkan orang Angon. Ya, bahasanya pakai bahasa santri, tidak pakai langsung bahasa Arab, Pak. Jangan penekno blimbing lho, sing diperintah penekno blimbing, ternyata punya falsafah kan itu, Pak. Blimbing itu kan mesti punya blingir, Pak, ya. Gini, Pak. Nah, ini ana blimbing kan ana blingir, Pak, iku blimbing wulu, Pak. Lah di mana-mana sunnatullah blimbing itu mesti blingire piro? 5. Aku yo mikir lah, yo kok perintah kok mana blimbing kok gak menek kates, padahal seger-segeran seger kates nggih. Ini pilihan kan, pilihannya di situ, anak ada falsafahnya. Bukan persoalan seger gak seger, Pak, ini. Tapi maksudnya itu ada makna. Blimbing itu mesti ono blingire 5. Apa 5 itu? Penek no blimbing kuwi itu lakonono salat 5 waktu. Lunyu ya penek no napa? Abot enteng teman-teman salat iku lakonono, sehat ya lakonono, lara ya lakonono, gampang ya lakonono, repot ya tetap lakonono dengan caranya yang sudah disiapkan oleh Allah melalui Rasul dengan adanya rukhsah, dengan jamak, dengan qasar, semuanya itu. Pokok ini dilakoni. Gak iso ngadeg yo mbek lungguh, gak iso lungguh yo mbek miring, gak iso miring yo mbek nglumah, gak iso apa maneh tenan nglumah, gak iso. Isyarat. Lho itu berarti tetap lakonono. Untuk apa? Kanggo sebo mangko sore. Kanggo mbasuh dodo tiro. Maksud apa? Membersihkan dada, membersihkan hati. Munculnya dosa-dosa itu kan berangkatnya dari apa, Pak? Itu karena dorongan dari hati lalu berdampak pada aktivitas itu dosa. Dibersihi kanggo basuh dodo tiro, kanggo bersih hati sing gampang salah, gampang dosa mau. Nggih, kanggo basuh dodo tiro kumitir pecah ing pinggir. Hati itu gampang nglakoni salah, gampang dosa. Karena di dalam hati ada apa? Sesuatu potensi yang menyebabkan orang itu gampang dosa. Lah itu di situ. Kenapa? Ono nafsu. Ada nafsu. Di surat Yunus Allah menyatakan innan nafsa la ammaratum bisu. Sak temene nafsu yang ada dalam diri manusia. Pusatnya kan di hati, Pak. Ya akal juga ada di situ, hawa juga di situ. Karena nafsu itulah ammaratun bisu, cenderung untuk mendorong dan memprovokasi untuk sing elek-elek, sing dosa. Nah kadang sing dosa iku malah sing nyeneng no. Nah menungsa iku senengane dolek sing enak-enak gitu loh, Pak. Engko nek wis dihalal no, gak ngare dosa, malah dolek sing dosa maneh. Nggih iku lho menungso, Pak. Bojo biyen pacaran wis koyo waktu durung dadi bojo, Pak, ya. Ngene mboten, Pak. Apapun aku akan perjuangkan untuk mendapatkan dirimu. Ini ya kan, wis koyo-koyo. Apapun yang terjadi hidupku hanya satu, ingin membahagiakan dirimu. Bareng dadi bojo. Yang iku ana ning cara merayu, Pak. Dikalik pantun-pantun gak karu-karuan ngono. Nggih, beras putih berat sekati, bilik kecil simpanan kain. Percayalah hanya adik pilihan hati, takkan berpaling pada yang lain. Kowe wong wedok krungu ngene iku ya klepek-klepek, Pak. Ngene kurang dibojo. Tapi kalau dadi bojo kayak ana pantun, gak laku.
Emas merah intan baiduri, kapur barus di dalam peti. Tidak bertemu adik setengah hari, rasanya rindu setengah mati. Jadi malaikat mati ya Pak. Yang paling rada rawan itu Pak, anak lebah bermain di rawa, ikan sepat di dalam karang. Rasanya badan tidak bernyawa sebelum mendapatkan dirimu seorang gitu. Wis gak karu-karuan. Kemiri buah kemiri, keras bagaikan batu. Kemari adikku kemari, aku rindu kepadamu. Jadi sing kono pepaya, buah pepaya, manis bagaikan madu. Percaya abang percaya, aku hanya untuk dirimu. Ngono yo. Itu kan suasana dosa itu Pak. Kenapa? Karena belum menjadi apa-apa, kan dosa Pak. Semuanya itu kan. Nah, koyo-koyo barang kok dadi bojo. Ya apa Pak? Muncul pantun-pantun itu Pak. Karena nanti kalau sudah menjadi suami istri itu yang diinginkan istri itu bukan pantun Pak. Lah nggih. Kan sudah halal Pak nanti kalau sudah menjadi suami istri. Tapi kalau sudah halal gitu kadang-kadang orang itu cenderung untuk menyimpang. Apa? Dolek sing gak halal. Halo. Itulah sifat manusia. Melaku mbek bojo ngene, nggih mboten. Bersama-sama ngene. Ini kan halal, Pak. Tapi ngene iku wong lanang sik tolat-tole nggih. Halo. Ya itulah nafsu. Cenderung menyimpang illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang sudah dibingkai oleh rahmat Allah. Artinya secara naluri ketertarikan kepada hal-hal yang masih itu wajar, tapi lalu dikendalikan. Itu menungso gampang salah gampang dosa. Seperti ketika Yusuf digoda Zulaikha. Ya normal Pak. Halo. Yusuf kan betul itu digoda siapa itu? Zulaikha, ditawari kan? Dijak berbuat zina. Lah Yusuf sebagai seseorang yang masih muda, potensial, itu kan itu toh Pak. Potensi apa? Nafsunya luar biasa. Ya digambarkan oleh walaqad hammat bi wa hamma biha. Sungguh-sungguh wanita yang namanya siapa? Zulaikha gitu. Itu memang sudah merancang memang sebelumnya itu. Sangat-sangat mendambakan, sangat tertarik, sangat bergairah kalau sudah melihat Yusuf itu. Dan ketika Yusuf digoda wahamma biha, Yusuf yo apa itu Pak? Cara gampangane ana kucing diduki iwak apa? Mindang. Gereng apa gereng? Gereng. Laula arra'ana burhana rabbi, sekiranya tidak mengingat burhan ketentuan hukum itu, bablas Pak. Nah disitulah yang dirahmati Allah itu, di situ nafsu yang bisa dikendalikan. Lah gampang menungso niku gampang salah, gampang dosa. Gampang salah, gampang dosa, maka jangan ojo turuti terus gitu loh. Terus apa? Segera diikuti dengan pengampunannya itu, diantaranya melalui sholat. Makanya gampang salah, kumitir pecahing pinggir, jrumatono dondomono, coro kain, coro sarung itu ono sobeke, ono apa iku, ojo sobek terus, tapi segera didondomi. Maksudnya apa? Ya dijahit, kalau dulu itu didondomi gitu, sulam itu. Terus kembali lagi baku. Mumpung jembar kalangan ini, mumpung jembar kalang, mumpung padang, mumpung jembar itu, mumpung donya iki sik, iya kan? Mumpung kowe sik urip ndok donya, mumpung jembar kalangan iki, maksudnya gitu. Kenapa? Karena penyesalan orang itu yang tidak mendapatkan ampunan dosa itu ketika nazak, ketika mati, ketika alam barzah. Oh, itu lalu sebetulnya adalah terinspirasi dari hadis Rasulullah. Mathalus shalawatil khamsi, perumpamaan sholat yang 5 waktu, kamasali nahri, seperti sungai jarin yang mengalir ala babi ahadikum, di depan pintu, di depan rumah kamu semuanya. Ya zaman-zaman dulu kan sungai itu masih berjernih-jernih gitu Pak ya. Tapi ojo bayangno sungai sekarang Pak, musaiki ya mbuh. Nah ini sungai ini terdekat mana Pak? Kotor kabeh ya Pak ya. Nah, seperti sungai mengalir di depan rumah kamu.
Yaghtasilu fihi kulla saum kulla kham apa kulla yamin khamsa marrat. Kamu mandi di situ setiap hari itu 5 kali. Kira-kira orang sudah mandi 5 kali kata Rasul, apakah masih ada masih kotor kira-kira? Jawabannya bersih. Nah, maksudnya itu apa? Wa'at bisayyatal hasanatah. Nah, proses Allah memberikan ampunan terus-menerus itu diantaranya melalui sholat, melalui ibadah terus-terus. Maka ibadah itu semuanya adalah untuk menutupi dosa-dosa itu. Di antaranya lagi lalu melalui istighfar dan istighfar. Istighfar tadi lah, proses mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Jenengan sing paling gampang istighfar apa? Ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Rodok lomba didi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rodok domane astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Rodok domane astagfirullahaladzim li wali walidayya, untuk saya kedua wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Semuanya diajarkan begitu. Jadi itu sosialnya di situ. Menungso tidak boleh hanya doakan dirinya, tapi juga utamanya dalam hal istighfar itu terus menerus. Bahkan lalu ada Sayyidul Istighfar. Apa Sayyidul Istighfar itu? Rojoe istighfar. Rasul menyatakan barang siapa yang pagi membaca itu Sayyidul Istighfar lalu siang itu diwafatkan oleh Allah, maka dia husnul khotimah, terbebas dari ancaman neraka. Dan barang siapa yang malam hari mendoakan istighfar itu lalu meninggal di malam hari itu, maka dicatat dia ahli surga. Sayyidul Istighfar hafal Pak nggih? Nek mboten hafal diwaos mboten napa-napa. Sekarang itu kan serba gampang, buka Google thread istighfar, Sayyidul Istighfar, muncul Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'tika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan sekedawan niku ya sing mau astagfirullah, astagfirullah. Loh gitu Pak. Kenapa? Karena kita diperintah untuk terus-menerus mendapatkan maghfirah dari Allah. Cuman memang nanti ada dosa-dosa yang tidak cukup dengan istighfar Pak. Itu nanti ada dosa kelas kakap Pak. Makanya dosa itu kan ada derajatnya Pak nanti. Jadi istighfar kita itu dari mana? Itu nanti kalau kita bicara tentang derajat istighfar Pak. Seperti Rasul itu kenapa diperintah oleh Allah untuk beristighfar? Padahal nggak punya salah, nggak punya dosa. Itu berarti nanti ada tingkatannya istighfar Pak. Kalau kita ini istighfarnya karena memang kita banyak salah, banyak dosa. Walaupun mungkin kita tidak dosa yang besar, tapi sih gampang-gampang itu mau loh Pak. Melaku ketok bokong. Nah, itu wajar Pak. Tapi ketika itu aja terus-terus no Pak. Wah iki ono bokong semok iki dimelok. Lah ya iku sing ngarai. Apa akhirnya lali mule, lali mbek bojo. Nah ya iku sing ngarai iku. Naudzubillah. Jamaah, maka terus-menerus kita ini penting untuk mendapatkan maghfirah Allah melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan dan melalui istighfar-istighfar kita. Apa nanti manfaat-manfaat yang penting dari istighfar itu? Insya Allah kita kaji pada kesempatan yang lain. Muka-muka panjenengan sehat terus, muka-muka panjang umur, nggih, dan terus-menerus dalam keadaan istiqomah keimanan. Maka istighfar itu perlu kita perkuat dengan kartu eksis Pak. Apa? Ekstra istiqomah dalam beristighfar. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan manfaat. Barangkali ada 1, 2 yang bertanya, monggo. Ji. Ikan sarapan ya Pak? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya mengenai Al-Quran. Ji. Jadi kalau Al-Quran itu ada yang mengatakan
adalah makhluk. Bagaimana pendapatnya? Oh, nggih. Di kalangan para mutakallimin itu ahli ya yang berbicara tentang ideologi, Pak. Kan ada aliran-aliran, Pak. Kalau ahlus sunnah, Pak, itu berpendapat bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk yang asli, Pak. Tapi memang kalau sudah ditulis itu memang makhluk tulisannya itu, yang di mana itu, Pak, yang nempel. Tapi esensinya adalah kalamullah, tidak disebut makhluk. Nggih. Nah, tapi karena ini adalah kalamullah, maka ketika menempel di sebuah kertas, maka mempengaruhi nilai kertas itu, Pak. Itulah nilai abstrak nilai abstrak yang tidak tampak daripada kertas ketika ditempeli kalimat yang suci. Cuman kalau orang-orang Mu'tazilah, Pak, Al-Mu'tazilah itu menganggap Al-Quran itu bukan bukan bagian dari kalamullah tadi, tapi itu adalah makhluk. Nah, itulah sampai dulu zaman pemerintahan Abbasiyah ketika dikuasai orang-orang Mu'tazilah itu, para imam-imam yang ahlus sunnah yang meyakini bahwa Al-Quran itu kalamullah itu bukan makhluk, itu dia dihukum, Pak. Imam Hambali barang itu, Pak, dihukum itu, Pak, gara-gara itu Imam Syafi'i itu. Nah, di situ sehingga ada, kalau sehingga tanya, Pak, yang jelas yang nempel tulisannya itu tulisan manusia, Pak, itu makhluk, Pak. Tapi esensinya daripada Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk, Pak. Bukan makhluk itu. Nah, tapi bagi ada kelompok tertentu itu meyakini itu adalah makhluk, sehingga dampak daripada makhluk waktu itu ada, Pak, di UIN, Pak, dosen ya mungkin ikut pengaruh Mu'tazilah tadi itu, terus nulis Quran, Pak, di kertas, Pak. Ini kan saya yang nulis di kertas, habis itu diinjak-injak, Pak. Loh, ini kan tulisan saya, kan nggak apa-apa. Wah, demo, Pak, mahasiswa, Pak. Ini dosen kurang ngajar. Betul, Pak, di demo, Pak. Keluarkan itu. Nah, kenapa? Karena ia melalaikan tentang nilai yang terkandung di dalam tulisan. Contoh, Pak, ada kain putih, kain Pak, merah, dijadikan satu, dan itu kan menjadi lambang apa akhirnya, Pak? Ada nilai yang diyakini bersama-sama. Terus sama injak-injak, Pak. Ya, apa kira-kira, Pak? Itu, Pak. Karena, Pak, melambangkan itu adalah lambang negara. Di situ disepakati ada nilai yang terkandung di situ. Tapi barang bendera kan, hormat bendera, oke. Secara kenegaraan aja, Pak, bukan itu akidah, Pak. Tapi coba sarung sampean kerek, Pak. Hormat sarung, ya, Pak. Nggak bernilai, Pak, karena nggak ada kesucian, nggak ada nilai yang disepakati bersama. Nah, sama dengan Al-Quran, Pak. Kertas ya biasa, tapi ketika Al-Quran yang nempel di situ, maka di situ ada penghormatan spesial. Maka di situ ada tulis la yamassuhu illal, sampai begitu, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang telah bersuci. Itu contoh seperti itu, Pak. Tapi tetap itu semua adalah keyakinan pendapat, Pak. Kita tidak bisa melakukan kehendak. Ada sebagian ulama itu menganggap itu bukan makhluk kalamullah, tapi yang ada kaum Mu'tazilah itu menganggap Al-Quran itu makhluk. Udah gitu aja, kita wallahu a'lamu bis-shawab. Oke, lagi. Oke. Mohon diperjelas untuk definisi mohon maaf dan mohon ampun. Ya, maaf dan ampun itu tadi, pengampunan Allah itu kan ada dilewatkan melalui ada maghfirah tadi, ada afun. Nah, cuman bedanya kalau maghfirah itu pengampunan tapi hanya dilewati, tidak dihukum, tapi masih ada catatannya gitu.
Jadi gampangannya nanti iki lo dosa-dosa kamu, tapi tetap nggak dihukum gitu loh. Ya, itu. Kalau yang afwun itu hilang, lang sudah tidak ada jatah sampai, sudah nggak, seperti nggak ada dosa sama sekali gitu loh. Nah, semangat untuk manusia itu al-afu, saling bermaaf-maafan, ya, tidak saling maghfirah-maghfirohan, karena yang maghfirah itu Allah, labelnya itu untuk Allah. Hanya saja Allah memberikan maghfirah kalau untuk sesama manusia itu lewatnya orang itu saling bermaaf-maafan, tidak saling bermaghfirah-maghfirohan gitu loh Pak nggih. Afun, saling bermaaf. Semangatnya supaya dengan itu orang yang saling bermaaf itu setelah bermaaf itu hilang sama sekali, sudah nggak diingat-ingat lagi, gak diungkit-ungkit maneh. Cuman anjan menungso iku ya apa wis dimaafkan ngene sik maneh bojo mek bojo Pak kadang-kadang. Aduh sepurane di ngono iku oleh stan dieling-eling maneh Pak. Atau sebaliknya istri yang sudah minta maaf mengaku salah dosa. Ngono iku sing lanang sik ngungkit-ngungkit maneh. Ngono iku lak ana sih Pak ya. Ya sudah, itu menungso. Jadi afun itu hapus, tidak ada sama sekali. Tapi kalau ghafar itu ditutupi aja Pak. Nggak dihukum gitu. Ngoten. Monggo satu lagi yang baju merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, disampaikan bahwasanya Allah itu pemaaf, rahman dan rahim dan seperti itu. Betul Pak. Ketika kita melakukan kesalahan dosa, kita segera beristighfar. Yang saya pertanyakan ini Pak Ustaz, bagaimana kalau kita itu minta maaf terhadap sesama? Padahal orang yang pernah kita zalimi itu sudah tidak bisa ketemu lagi. Oh iya. Contohnya orang itu sudah meninggal, atau orang itu sudah tidak bertempat di wilayah kita. Kita tidak mungkin bisa berdoa. Oke Pak, itu problem yang sering terjadi Pak. Jadi kita kadang-kadang sadar punya merasa salah dan dosa itu kepada seseorang itu orangnya ketika sudah meninggal, atau orangnya sudah tidak bisa ketemu lagi karena terpisah di mana ya gitu ya. Termasuk hutang. Yo gak akeh piro akeh sih aku pengen tahu hutang iku apa 100.000 tapi kurang nyaur aku. Nah saiki kok kepingin aku nyaur gitu ya Pak ya. Itu contoh. Iya kan? Nah dalam hal itu bisa kalau berupa hutang tadi Pak, bisa nanti dilewatkan barangkali punya keluarga. Iya kan? Kalau ndak gini, jenengan yang 100.000 atau 1 juta tadi itu sodakokan, ya Allah ini yang saya masukkan ini adalah uang dari Bapak ini yang aku dulu sempat belum nyaur-nyaur Pak, saya niatkan ini pahalanya ke sana. Bisa begitu. Terus kalau dosa-dosa bukan berupa utang piutang Pak, ya pernah mungkin mengumpat, pernah mengerasani, iya kan, atau menambah fitnah, ya Allah, maka sementara orangnya sudah mati Pak, maka saat itu jenengan kira-kira mikir, kira-kira yang membuat orang itu yang meninggal itu supaya senang dengan sampean itu apa? Karena orang mati itu tetap hidup loh Pak, dan tahu apa yang dilakukan orang yang hidup. Mengistighfarkan orang itu Pak, atau jenengan berbuat baik, niatkan ya Allah aku pengen banyak salah, aku tak niat sedekah sana. Asalkan sesama iman mukmin. Makanya tadi kan lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Maka dengan itu dia senang Pak. Kenapa Pak? Karena doa istighfar dari yang hidup untuk orang yang mati, khususnya anak Pak, tapi sesama muslim juga bisa. Istighfar dari hidup untuk yang mati itu terasa Pak nanti. Memang rasanya itu bukan sekarang Pak, memohonkan doa dan istighfar itu nanti kalau sudah mati. Karena itu ada hadis hajatul mayyiti min du'ail hayy, kebutuhan orang mati terhadap dari doa orang yang masih hidup itu kahajatil hayyi, ahwaju itu lebih butuh dibanding dengan min hajatil hayyi ila al akli wasyurbi. Gambarannya itu kebutuhan orang mati dari doa yang hidup, istighfarnya atau apanya itu melebihi butuhnya orang yang hidup terhadap makanan dan minuman. Zaman sehari semalam nggak makan rasanya ya apa Pak, nggak minum ya apa Pak, butuh Pak.
Nah sama dengan orang yang meninggal itu Pak, terutama butuhnya dari keluarga Pak. Nah di situ Pak, kan punya hubungan Pak, jenengan kan punya hubungan hakul adam Pak. Sementara orangnya sudah mati, sudah tidak tahu di tempatnya, maka perbanyak istighfar untuk sana. Ya Allah, ampuni ya Allah dosa-dosa saudara saya ini, aku dulu pernah berbuat salah, mengistighfarkan. Atau kalau kita diajarkan ke ulama-ulama dulu itu, rahasia Fatihah itu luar biasa Pak. Rahasia Fatihah itu luar biasa, yang semuanya tergambar dengan kata-kata Rasul, Al-Fatihah 5 quri'atlah. Fatihah itu tergantung diniati untuk apa, termasuk tadi itu memohonkan ampun kepada orang yang pernah itu. Kalau masih ada hubungan famili yang dengan ketahui Pak, berbuat baiklah kepada keluarga-keluarganya Pak. Kalau kebetulan sudah meninggal Pak, terus istrinya janda Pak, ya apa? Aku ingin berbuat baik, membalas budi, ya apa? Tak rapi diri, ya. Oke, nanti kapan-kapan bicara tentang hal-hal seperti itu, ya. Apakah kalau orang sudah meninggal pasangannya terus rapi mana itu termasuk mengkhianati cinta? Halo, ya kita. Tapi cukup kalau kita ingin membalas orang-orang yang pernah kita sakiti dulunya, sementara orangnya tidak ketahui terus sudah meninggal, itu adalah memperbaiki keluarganya kalau ketemu, atau kita terus memohonkan ampun untuk orang yang itu. Kalau berupa utang piutang dan nggak ada yang tempat untuk nyaur di mana, niatkan, ya Allah ini adalah bagian dari harta ini yang aku ingin kembalikan tapi nggak tahu, maka aku lewatkan jariah, lewat sabilillah ini, pahalanya ke sana. Ngoten Pak nggih. Mugi-mugi ingkang kula sampaikan dados ilmu sing manfaat dipun ridani Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah hamdan yuwafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa inna rahmataka awsa min dhanbina. Allahumma ilakun ahlina nablu wa rahmataka fa rahmatuka alun tamlughana li anna wasat kulli syai'. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.